A. Pendahuluan. Spodotera litura merupakan salah satu hama utama pada tanaman tembakau, kedelai, dan kacang-kacangan lainnya. Litura juga dapat menyerang hampir semua jenis tanaman herba dengan memakan daun hingga tulang daun. Jamur yang memiliki kemampuan untuk menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada serangga hama dikenal sebagai jamur entomopatogen karena jamur ini merupakan salah satu agen pengendali biologis yang cukup potensial bila dibandingkan dengan insektisida sintetik. Jamur entomopatogen memberikan keuntungan sebagai berikut. 1. Dapat menyerang berbagai stadia tahap perkembangan serangga. 2. Tidak bersifat toksik atau mempengaruhi serangga. 3. Kemungkinan menimbulkan resistensi sangat kecil. 4. Relatif mudah dan murah untuk diproduksi. 5. Penggunaan jamur entomopatogen cenderung bervariasi. 6. Relatif aman terhadap manusia dan lingkungan. Dengan adanya kelebihan ini, jamur entomopatogen memiliki potensi yang besar sebagai agen pengendali populasi serangga hama, bahwa terdapat lebih dari 30 genre jamur yang berbeda mempunyai spesies patogen terhadap serangga hama, seperti jamur Beaveria bassiana dan Trichoderma sp. Pada umumnya, jamur ditularkan dengan spora melalui dinding tubuh serangga atau kutila. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan peneliti untuk mengisolasi, mengidentifikasi, dan karakteristik jamur entomopatogen. Tujuan dari peneliti ini adalah untuk mengembangkan jamur entomopatogen lokal sebagai agen pengendali Spodotera litura. B. Pengertian. Spodotera litura salah satu hama utama pada tanaman tembakau, kedelai, dan kacang-kacangan lainnya. Litura dapat menyerang hampir semua jenis tanaman herba. Jamur yang memiliki kemampuan untuk menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada serangga hama dikenal sebagai jamur entomopatogen. Jamur entomopatogen bersifat heterotrof karena hidup sebagai parasit pada serangga yang hanya digunakan untuk mengendalikan serangga hama. Melakukan pengamatan dan identifikasi. Pengamatan isolat yang diperoleh dilakukan berdasarkan tingkat pertumbuhan atau lambat, sangat lambat, cepat, atau sangat cepat, warna koloni, diameter koloni, keadaan hifa atau warna dan ada tidaknya sekat, warna dan bentuk spora. Masing-masing isolat dibuat dalam slide kultur. Cara pembuatan slide kultur adalah dengan menyiapkan cawan petri beralaskan kertas isap, gelas objek, dan batang penahan gelas objek yang telah disterilkan terlebih dahulu. Sementara itu, medium agar yang telah dicairkan terlebih dahulu dituangkan ke dalam cawan petri steril lainnya dengan tinggi medium sekitar 0,5 cm. Ketika agar telah membeku, akan dipotong kotak dengan ukuran 1 kali 1 cm dan dipindahkan ke tengah gelas objek dalam cawan petri steril menggunakan pisau atau alat pemotong steril. Isolat diinokulasikan pada 4 titik dari blok agar tersebut, kemudian ditutup dengan menggunakan kaca penutupnya. Selanjutnya, aqua steril diteteskan secukupnya pada kertas isap dalam cawan untuk menjaga kelembapan dalam cawan. Kemudian cawan ditutup dan dibungkus setelah diberi label. Semua tahap dilakukan di dekat api untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya, masing-masing slide kultur diinkubasi dalam inkubator dengan suhu 27 derajat Celcius selama 5-7 hari. Masing-masing slide diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali dan 100 kali. Dilakukan pengamatan terhadap struktur miselium, spora atau conidianya, dan badan penghasil sporanya. Ciri-ciri setiap isolat dibandingkan berdasarkan kunci determinasi pada Atlas of Entomopathogenetic, fungsi, dan sumber lainnya. Selanjutnya dilakukan pengambilan gambar dari masing-masing isolat
dengan menggunakan foto mikrograf untuk diidentifikasi. Identifikasi yang dilakukan hanya sampai pada tingkat genus saja. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Mikrologi jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI dari bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Mei 2005. D. Prosedur dan pemeriksaan sampel larva S. litura yang terinfeksi dan mati oleh jamur diambil dari lapangan dengan hati-hati, kemudian dimasukkan ke dalam botol steril dan ditutup dengan rapat. 2. Pembuatan suspensi larva. Larva S. litura yang terinfeksi jamur digerus sampai hancur dengan menggunakan mortar dan alu, kemudian disuspensikan ke dalam 9 ml NaCl 0,85%. Suspensi larva dikocok dengan vortex selama 1 menit. Suspensi yang diperoleh diencerkan hingga 10-7. 3. Pembiakan jamur. Sebanyak 1 ml dari masing-masing suspensi larva dengan faktor pengenceran 10-5 sampai 10-7 dituangkan ke dalam cawan Petri steril yang telah diberi tanda. Kemudian tuangkan 9 ml medium PDA ke dalam masing-masing cawan dan goyangkan agar suspensi dan medium tercampur secara homogen. Biarkan dingin dan mengeras, kemudian diamati proses pembiakan jamur tersebut. 4. Pembuatan kultur murni. Jarum OC dibakar hingga kawatnya berpijar dan didinginkan selama kurang lebih 8-10 detik sebelum digunakan. Sebanyak 1 OC koloni jamur diambil dan tempat pembiakan jamur sampel dan digoreskan secara zigzag ke dalam medium agar miring. Selanjutnya, mulut tabung dan cawan dipanaskan dan ditutup kembali dengan sumbat kapas. Tabung reaksi yang baru diinokulasi dan diberi label dan diinkubasikan pada inkubator dengan suhu 270 derajat Celcius selama 5-7 hari. Koloni dengan ciri yang berbeda diisolasi dan diinokulasi kembali secara berulang hingga benar-benar diperoleh kultur murni. Setelah diperoleh kultur murni, masing-masing isolat ditanam pada cawan yang telah berisi medium agar. Sebanyak 1 OC dari masing-masing isolat diletakkan dalam 3 titik pada permukaan medium agar. Selanjutnya cawan diberi label dan diinkubasikan dalam inkubator dengan suhu 270 derajat Celcius selama 5-7 hari. Hasil dan kesimpulan. 1. Isolasi dan identifikasi jamur. Berdasarkan hasil isolasi jamur entomo patogen dari larva Spodoptera litura yang terinfeksi di lapangan, diperoleh 6 isolat yang mampu tumbuh pada medium PDA. Setelah dilakukan identifikasi, ternyata isolat 5 dan 6 memiliki karakter morfologis yang sama, baik secara makroskopik maupun mikroskopik, sehingga hanya 5 isolat yang berhasil diisolasi. Kelima isolat jamur yang diperoleh memiliki rata-rata diameter koloni yang berbeda. Menurut Pitt, perbedaan diameter koloni yang besar dari ketika titik inokulasi menunjukkan koloni tersebut berupa kultur campuran, umur koloni yang sudah tua atau koloninya sudah mati. Pada isolat 2 diketahui memiliki hifa yang bersekat dan berwarna kehijau-hijauan. Alat perkembangbiakan generatifnya berupa conidia yang berbentuk bulat dan berwarna hijau kekuning-kuningan dengan susunan seperti rantai. 2. Uji patogenisitas atau postulat Koch. Hal ini sejalan dengan pendapat Gillespie yang menyatakan bahwa mortalitas pada serangga terjadi pada waktu 3-14 hari setelah pemberian suspensi spora jamur yang diujikan. Diketahui bahwa isolat 1 mampu menyebabkan kematian pada 2 larva uji dari 4 larva uji yang digunakan setelah 7 hari pengujian, sehingga presentasi kematiannya sebesar 50%. Pada hari ke-11 terlihat adanya jamur yang tumbuh di permukaan larva. Larva uji yang diberi isolat 2 mampu berkembang menjadi pupa pada hari ke-6 setelah pengujian, kemudian berkembang menjadi dewasa pada hari ke-15 setelah pengujian. Sementara itu, larva uji yang diberi isolat 4 berkembang menjadi pupa pada hari ke-7 dan menjadi dewasa pada hari ke-16 setelah pengujian. Pada larva uji dengan pemberian isolat 2 dan 4 tidak terlihat adanya gejala menghitam atau terbentuknya daerah melanisasi pada permukaan tubuh larva uji. Pada larva uji dengan pemberian isolat 5, pemberian isolat 5 memperlihatkan adanya kematian pada 1 larva uji dari 4 larva uji yang digunakan. Munculnya jamur pada permukaan larva yang diberi isolat 5 tampak tidak secepat jamur yang tumbuh pada permukaan larva dengan pemberian isolat 1.
Kesimpulan, berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa isolat 1, 3, 4, dan 5 memiliki hifa yang tidak bersekat dengan menghasilkan spora sebagai alat reproduksi aseksualnya. Sementara itu, isolat 2 memiliki hifa yang bersekat dengan konidia sebagai alat reproduksi aseksualnya. Berdasarkan hal tersebut, isolat 1, 3, 4, dan 5 termasuk pada genus Mucor, sedangkan isolat 2 termasuk pada genus Penicillium. Setiap isolat yang diperoleh menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan hasil pengukuran diameter koloni dan setiap isolat. Diketahui bahwa urutan isolat dengan diameter koloni terbesar sampai yang terkecil. Dengan demikian, 14 merupakan isolat dengan diameter koloni terbesar, sedangkan 12 merupakan isolat yang memiliki diameter koloni paling kecil. Dari 5 isolat yang diperoleh, 2 diantaranya berpotensi menyebabkan mortalitas terhadap S. litura, yaitu isolat 1 dan isolat 5. Keduanya diketahui sebagai mucor.